Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Problem Solving YouTube channel. Jadi pada kesempatan hari ini aku mau berbagi tip ringan atau tip receh lah ya buat teman-teman yang punya problem yang sama, yaitu punya colokan listrik atau stop kontaknya itu ngampleh kayak gini ya, sering banget ngampleh kayak gini ya. Terus mau manggil teknisi listrik kan nanggung banget ya pekerjaan ini. Nah, ikuti video ini supaya teman-teman itu tahu ada trik gampang ya untuk memperbaiki ini gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya. Dan jangan lupa yang belum di-subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Karena masih banyak video tentang apa aja yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Hal pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah kita matikan dulu ya aliran listriknya dari meteran saja. Supaya lebih aman tentunya. Karena ini adalah poin safety-nya ya. Kita pastikan bahwasannya di colokannya ini sudah tidak ada aliran listriknya. Selanjutnya, untuk memastikan tidak ada strumnya, teman-teman bisa menggunakan test pen untuk mengecek bahwasannya emang sudah tidak ada aliran listrik ya di colokannya. Selanjutnya baru teman-teman buka covernya. Nah, ini biasanya ada bautnya satu di tengah, terutama untuk merek Broco ya, seperti yang saya punya ini. Nah, setelah terlepas ini penampakannya kira-kira kayak gini ya teman-teman. Lalu step selanjutnya teman-teman bisa lepas semua kabelnya. Jadi untuk stop kontak itu biasanya idealnya ya emang ada 3 kabel. Nah, di sini saya punya nih kabelnya warna biru, hitam, dan kuning ya, kuning strip hijau. Nah, untuk biru ini adalah kabel netral, sedangkan yang warna hitam ini adalah kabel pasa ya. Jadi kabel yang kalau kita nggak matikan dulu meterannya, nanti kalau kita pegang nyetrum, itu yang warna hitam. Sedangkan untuk warna kuningnya, kuning strip hijau, itu sengaja dibikin mencolok kayak gitu ya, karena itu buat groundnya. Nah, di sini yang penting teman-teman jangan salah masang kabel groundnya ya. Jadi dia selalu ada di tengah. Jadi buat teman-teman pemula yang masih memang belum pernah oprek-oprek listrik ya, sebenarnya ini simple banget. Pokoknya intinya stop kontak itu kabelnya ada 3, dan teman-teman kalau bongkar ya tinggal balikin aja posisinya. Jadi diapalin dulu posisinya. Oke ya. Nah, untuk problem ini kenapa sering ngampleh ya teman-teman? Sebenarnya masalahnya itu bisa terjadi di stop kontaknya atau bracket stop kontaknya, atau juga yang sering adalah di inbox-nya ya. Jadi inbox ini inbow apa ya namanya, inbow ya, inbow. Jadi ini kalau di toko online itu kita ketik aja inbowdos ya, itu akan muncul. Nah, ini yang saya punya itu yang bulat ya. Nah, ini yang saya contohkan di toko online ini yang kotak. Jadi ketika teman-teman ngebangun, sebaiknya gunakan yang SNI ya teman-teman. Kalau misalkan udah terlanjur kayak gini nih, terkadang gampang pecah, terus ini juga masangnya agak lonjong ya, makanya dia gigitnya itu kurang. Lalu bagaimana cara mengatasi kalau daripada ngebobok lagi ya teman-teman kalau ganti inbox ya? Ikuti videonya, nanti akan saya tunjukkan triknya supaya terkait lagi. Buat teman-teman yang sama sekali memang belum pernah bongkar stop kontak ya, jadi ini pas banget videonya. Jadi kita akan coba lihat cara kerja dari mekaniknya ya teman-teman. Kok bisa dia nempel di tembok gitu ya? Jadi sebenarnya letaknya ada di sini ya teman-teman. Jadi sebelah kanan kiri itu ada baut. Yang baut itu kalau kita kencangkan maka bracketnya itu akan mekar ya. Mekar sehingga dia akan menekan ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, ini adalah bracketnya yang tadi saya putar-putar itu sehingga dia bisa mekar ke kanan dan mekar ke kiri, menekan pada indodosnya. Nah, ketika indodosnya longgar, pecah, atau terlalu lonjong masangnya kayak saya punya tadi, maka biarpun sudah kita kencangkan ternyata dia masih longgar gitu. Nah, untuk triknya teman-teman bisa menggunakan ini ya untuk menambah daya agar lebih
peret gitu lah ya pada waktu nanti dia menekan ke indosnya. Jadi saya menggunakan potongan pipa paralon ya yang sudah saya belah kayak gini. Kira-kira saya potong sedemikian rupa ini ya, kira-kira 4 cm saya potong. Dan teman-teman selain pakai pipa paralon juga bisa juga menggunakan material lain, misalkan plastik lain ya. Yang penting dia sifatnya adalah isolator ya, jangan yang sifatnya konduktor seperti besi atau plat. Itu takutnya nanti malah bersentuhan dengan kabel pasa dan menyebabkan strum ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalkan bahannya dari kayu atau pipa paralon kayak gini lah ya. Nah biar nggak gampang jatuh, ini kita bolongin dulu ya. Pas di apa ya? Di bracket stop kontaknya, bracket pengencang lah saya bilang ya. Supaya apa? Supaya dia nggak gampang jatuh aja sih sebenarnya. Kalau memang teman-teman nggak mau dibolongin, bang misalkan dilem aja, boleh dilem juga. Yang penting ini untuk membantu teman-teman ketika nanti masang, ketika ada bolongannya itu, jadi pas kita masukkan ke dalam, dia itu nggak lepas gitu loh. Kira-kira jadinya kayak gini ya teman-teman. Jadi kanan kiri sudah ditambahkan potongan pipa. Selanjutnya teman-teman tinggal langsung pasang aja dan pastikan kabelnya sesuai dengan tempatnya semula ya. Dan pastikan juga tidak ada kabel yang kendor ya teman-teman. Dan jangan menggunakan tespen ya teman-teman. Biasanya kalau tespen ini momennya kurang, momen puntirnya itu kurang, bahkan bisa merusak tespennya. Proses selanjutnya adalah kita pasang ya bracket, tambahan bracket penguatnya yang pakai pipa tadi. Nah ini tujuan kenapa dibolong ya teman. Jadi pas masukin itu biar dia tidak geser. Nah jadi dia akan apa ya, masuk bagus gitu, jadi nempel di bracket pengencangnya. Baru teman-teman kencangkan, dan ini cara mengencangkannya harus kanan kiri ya teman-teman. Jadi jangan dipuntir kanan saja bautnya, karena nanti kalau kanan saja yang mekar kanan saja. Jadi biar imbang, teman-teman putar kanan kiri gitu ya. Putar dikit-dikit supaya mekarnya itu adalah sama kanan kiri. Bagaimana nih teman-teman? Sangat simpel banget kan ya triknya. Nah buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe, di like, dan di komen, karena masih banyak video tentang apa aja yang bisa kita perbaiki sendiri di rumah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya. Dan ada satu tip lagi ya buat teman-teman biar apa namanya awet stop kontaknya. Pada waktu nyabut itu sebaiknya dipegangin ya. Jangan cuma dicabut kabelnya, selain nanti kabelnya rusak, stop kontaknya juga akan cepat rusak.